Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismailnya Zahra Abdillah. Di sini aku bakal ngejelasin tentang tenses. Jadi tenses itu ada 3. Yang pertama present tense, yang kedua past tense, yang ketiga future tense. Untuk past tense present tense itu artinya sesuatu yang terjadi sekarang atau hari ini. Nah, kalau past tense itu sesuatu atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau atau kemarin. Nah, kalau future tense itu kejadian atau sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Jadi belum terjadi dan akan terjadi gitu, kayak sesuatu yang akan terjadi besok. Nah, setiap tense itu punya 4 bentuk. Yang satu itu simple, kedua continuous, ketiga perfect, sama keempat perfect continuous. Nah, kalau simple tuh ya simple gitu, yang simple sederhana gitu. Nah, kalau continuous itu sesuatu atau kejadian yang sedang berlangsung saat itu. Kalau perfect itu sesuatu yang telah terjadi atau sesuatu yang udah selesai. Nah, kalau perfect continuous itu sesuatu yang telah terjadi sejak tadi dan masih terjadi gitu. Pertama aku bakal ngejelasin simple present tense. Nah, simple present tense itu kalau untuk kalimat positif itu formulanya subjek ditambah verb 1 ditambah s atau es. Jadi si verbnya itu ditambah s atau es. Jadi contohnya di sini she reads a book in the library. She-nya itu subjek, reads-nya itu verb 1, read-nya itu verb 1, terus ditambah s, a book in the library. Nah, kalau untuk kalimat jadi artinya kalimat ini jadi artinya dia membaca buku di perpustakaan. Nah, kalau untuk jadi negatif kita tambah don't or doesn't. Tapi si verbnya itu nggak ditambah s atau es lagi. Jadi kalau negatif, jadi formulanya subjek ditambah don't atau doesn't ditambah verb 1. Jadi kalau misalnya kalimat tadi dijadi negatif, she doesn't read a book in the library. Dia tidak membaca buku di perpustakaan. She-nya itu subjek, doesn't, read-nya itu verb 1, a book in the library. Nah, kalau interrogatif, kalimat interrogatif itu kalimat pertanyaan. Jadi, kalau kalimat pertanyaan, formulanya do atau does ditambah subjek sama verb 1. Jadi does, jadi kalau kalimat tadi dijadiin kalimat pertanyaan, jadi does she read a book in the library? Does ditambah she-nya itu subjek, read-nya itu verb 1, a book in the library gitu. Nah, selanjutnya itu present continuous tense. Present continuous itu kan tadi sedang berlangsung. Nah, kalau kalimat positif ini tuh formulanya subjek ditambah is atau am atau are ditambah verb ing. Kalau untuk kalimatnya di sini Mark is swimming in the beach. Mark itu subjeknya ditambah is ditambah verb ing. Verb ing-nya itu swimming in the beach gitu. Nah, jadi kalau misalnya diartiin Mark sedang berenang di pantai. Jadi Mark tuh sedang berenang di pantai saat itu. Gitu. Saat ini Mark sedang berenang di pantai. Gitu. Nah, kalau dijadiin negatif, formulanya jadi subjek ditambah is, am atau are ditambah not ditambah verb ing. Karena negatif kan. Jadi kalau kalimat tadi dijadiin negatif, Mark is not swimming in the beach. Jadi tambah not-nya. Ada tambah not-nya di antara is sama swimming atau is sama verb ing-nya. Jadi Mark sedang tidak berenang di pantai. Kalau dijadiin interrogatif, kalimat interrogatif, si is-nya jadi di depan.
Jadi is, am, atau are ditambah s ditambah verb in. Jadi kalau kalimat tadi dijadiin pertanyaan, is Mark swimming in the beach? Gitu. Jadi is-nya itu di depan. Apakah jadi artinya apakah Mark sedang berenang di pantai? Selanjutnya present perfect tense. Present perfect tense itu untuk kalimat positif itu formulanya subject plus has atau have plus verb 3. Nah, perfect itu yang telah terjadi atau yang udah selesai kan. Berarti kalau misalnya contoh kalimatnya, misalnya di sini Hanbin has made a beautiful song. Hanbinnya itu subject, has ditambah has, made-nya itu verb 3, a beautiful song. Gitu. Jadi Hanbin sudah membuat lagu yang indah. Jadi Hanbin tuh sudah selesai membuat si lagu itu. Nah, kalau kalimat tadi dijadiin negatif, formulanya sama ditambah not. Jadi subject plus has atau have ditambah not ditambah verb 3. Gitu. Nah, jadi kalau kalimat tadi dijadiin negatif, jadi Hanbin has not made a beautiful song. Nah, kalau jadi interrogatif, sama kayak tadi, kayak continuous, has atau have-nya dipindah ke depan, jadi has atau have ditambah s ditambah verb 3. Nah, kalau kalimat tadi yang awal itu dijadiin kata pertanyaan, jadi pertanyaan kan has ditambah Hanbin yaitu subject, made verb 3-nya a beautiful song, has Hanbin made a beautiful song. Tuh. Selanjutnya present perfect continuous tense. Untuk kalimat positif formulanya adalah subject ditambah has atau have ditambah been ditambah verb in. Nah, contoh kalimatnya, my cat has been coughing since yesterday. My cat-nya itu subject, terus ditambah has, ditambah been, coughing-nya itu verb in, since yesterday gitu. Nah, perfect continuous itu yang telah terjadi sejak tadi dan masih terjadi. Jadi kayak my cat, kucing saya batuk-batuk dari kemarin gitu. Jadi si kucing itu masih batuk-batuk gitu. Nah, batuk-batuk itu dari kemarin gitu. Nah, kalau dijadiin negatif, formula itu subject tambah has tambah have tambah not tambah been tambah verb in. Jadi ditambahin not doang. Jadi kalimat tadi kalau negatif jadi my cat has not been coughing since yesterday. Nah, kalau jadi interrogatif itu sama, si have-nya jadi di depan, has atau have jadi di depan, tambah s tambah been tambah verb in. Jadi has my cat been coughing since yesterday. Tuh. Nah, kita lanjut ke past tense. Nah, yang pertama itu past simple tense. Past simple tense itu kalau misalnya kalimat positifnya formulanya itu subject ditambah verb 2. Jadi simple aja karena simple kan, sederhana. I ate the apple gitu kalimatnya. Jadi I-nya itu subject, ate-nya itu verb 2, the apple itu keterangan. Objek. Nah, kalau negatif itu ditambah didn't tapi pakai verb 1. Jadi si verb 2-nya itu diganti jadi verb 1. Tuh. Jadi kalau misalnya kalimat tadi dijadiin negatif, I didn't eat the apple. Tuh. Kalau untuk kalimat interrogatif, kalau dijadiin pertanyaan, kita pakai did. Jadi did itu ada di depan, did ditambah subject ditambah verb 1. Jadi did I eat the apple, did ditambah I-nya itu subject, eat the apple, eat-nya itu verb 1, the apple-nya itu objek. Selanjutnya, past continuous. Kalau past continuous, untuk kalimat positifnya, itu subject ditambah was atau were ditambah verb in. Nah, di sini kalimat contohnya itu she was wearing a skirt. She-nya itu subject plus was atau were
plus was. Terus wearingnya itu verb ing, a skirt itu. Dia tadi memakai rok. Dia sedang memakai rok. Ya gitu pokoknya. Negatif. Kalau untuk kalimat negatif sama seperti kalimat seperti sebelum-sebelumnya, ditambah not aja. Jadi subject ditambah was atau were plus not plus verb ing. Jadi kalimat tadi kalau dijadiin negatif itu she was not wearing a skirt. Nah kalau interrogatif itu was atau were-nya dijadiin ke depan, ditambah s, ditambah verb ing. Jadi was she wearing a skirt, was, ditambah subject she, tambah verb ing yaitu wearing a skirt gitu. Selanjutnya itu past perfect tense. Nah, past perfect tense ini untuk kalimat positifnya itu s ditambah had tambah verb 3. Nah, di sini kalimat contohnya the bear. The bear-nya itu subject tambah had tambah finish itu verb 3. The food, the bear had finished the food gitu. Nah, kalau untuk jadi negatif sama kayak yang sebelum-sebelumnya ditambah not aja, jadi s tambah had tambah not tambah verb 3. Jadi kalimat tadi kalau dijadiin negatif, the bear had not finished the food. Nah, kalau dijadiin interrogatif itu sama had-nya dijadiin ke depan plus subject plus verb 3. Jadi kalimat tadi kalau dijadiin pertanyaan, had the bear finished the food gitu. Selanjutnya, past perfect continuous tense. Nah, untuk ini kalimat positifnya itu formulanya subject ditambah had ditambah been tambah verb ing. Nah, contoh kalimat di sini, I had been walking to the store. I-nya itu subject, had tambah been tambah walking, yaitu verb ing, to the store. Gitu. Kalau untuk negatif sama ditambah not. Nah, ditambah not-nya tuh di antara had sama not sama been. Jadi s tambah had tambah not tambah been tambah verb ing. Nah, contoh kalimat tadi kalau misalnya dijadiin negatif, had I had not been walking to the store gitu. Terus kalau interrogatif, had-nya di depan ditambah s ditambah been ditambah verb ing. Had I not been walking to the store gitu. Oke, selanjutnya tense yang terakhir itu future tense. Nah, ini future simple tense. Nah, kalau untuk future simple tense, kalau kalimat positif itu formulanya karena simple, jadi nggak ribet-ribet banget. Jadi subject ditambah will ditambah verb 1. Jadi kalau misalnya di sini contoh kalimatnya the lion perform in the circus. The lion itu subject. Ini tipu. Berarti will. The lion will perform in the circus gitu. Jadi the lion itu subject ditambah will ditambah perform nya itu verb 1 in the circus. Untuk negatif itu will-nya diganti won't. Jadi subject ditambah won't ditambah verb 1. Won't itu will not sama aja. Jadi kayak nambahin not ke itunya, tapi to make it shorter, so dibilangnya won't aja. Jadi will not itu sama aja sama will not. Tapi ini to make it shorter and more efficient. Jadi kalimat tadi kalau dijadiin negatif itu the lion will perform in the circus. Nah, kalau interrogatif itu will-nya di depan. Jadi itu tambah s tambah verb 1. Will the lion perform in the circus? Gitu. Nah, selanjutnya future continuous tense. Kalau untuk positif, subject ditambah will atau shall ditambah be ditambah verb ing. Sebenarnya future simple tense juga bisa pakai shall. Future tense itu
Kalau nggak pakai will, pakai shall. Jadi kalau ini, kalau misalnya buat negatif, berarti shall not. Shall not or shalln't. Ya. Nah, untuk future continuous tense itu kalau positifnya subject ditambah will atau shall ditambah be, sama kayak future simple tapi di sini ada be-nya ditambah verb in. Kalau future simple mah pakai verb 1, ini pakai verb in. Nah, contoh kalimatnya. I shall be getting ready for the party tonight. I need subject shall ditambah be, getting-nya itu verb in-nya, ready for the party tonight. Nah, kalau dijadiin negatif, itu jadi subject ditambah will atau shall ditambah not di antara will sama be, terus ditambah verb in. Jadi kalimat tadi kalau dijadiin negatif, I shall not be getting ready for the party tonight. Nah, kalau interrogatif itu will atau shall-nya di depan. Jadi will atau shall plus s plus be plus p in atau verb in. Jadi shall I be getting ready for the party tonight? Gitu. Future perfect tense. Selanjutnya itu future perfect tense. Nah, kalau untuk kalimat positif, formula itu subject ditambah will atau shall ditambah have ditambah verb 3. Nah, contoh kalimatnya di sini, I will have completed my assignment by today. I-nya itu subject will ditambah have ditambah completed itu verb 3-nya. Negatif, kalau dijadiin negatif sama seperti sebelum-sebelumnya ditambah not. Jadi s ditambah will atau shall ditambah not ditambah have plus verb 3. Jadi I will not have completed my assignment by today. Kalau dijadiin pertanyaan, will atau shall-nya di depan plus s plus have plus verb 3. Jadi will I have completed my assignment by today. So, last but not least is future perfect continuous tense. Nah, di sini kalau untuk kalimat positif itu formulanya adalah s ditambah will ditambah atau shall ditambah have ditambah been terus ditambah lagi verb in. Kalau tadi be, ini been karena masih terjadi. Contoh kalimatnya, he will have been shopping on Saturday. He itu subjeknya, ditambah will, ditambah have, ditambah been, ditambah shoppingnya itu verb in. Nah, kalau dijadiin negatif, seperti sebelum-sebelumnya, ini shall, tidak bisa ya. Jadi subjek ditambah will atau shall, ditambah have, ditambah not, ditambah been, ditambah verb in. Jadi he will not have been shopping on Saturday. He-nya itu subjek, will, have, not, been shopping on Saturday. Kalau dijadiin pertanyaan interrogatif, itu will atau shall-nya di depan, ditambah s, ditambah have, ditambah been, ditambah verb in. Ditambah verb in. Jadi will he have been shopping on Saturday? Gitu. Nah, itu adalah tenses, semua tenses. Jadi segitu aja penjelasannya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau masih kurang jelas. Semoga bisa dimengerti semuanya. Itu aja dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.